Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, kita langsung saja untuk pokok pembahasan kita ya di bab 11 pertemuan kedua masih membicarakan tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Kemarin sudah kita bahas pada saat Zoom tentang dalil dan ayatnya ataupun hadisnya. Sekarang kita masuk kepada bagian penyebab terjadinya intoleran. Apa yang menjadi unsur utama terjadinya intoleransi dalam berbangsa dan bernegara ini? Yang pertama adalah dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ya, jadi pada kodratnya manusia, jika akal dan imannya tidak bisa mengontrol, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang intoleran atau yang berbau tindakan kekerasan. Lalu yang kedua adalah disebabkan oleh permusuhan yang berasal dari rasa benci, baik disebabkan perbedaan keyakinan, perbedaan pemahaman, perbedaan kehendak, kebiasaan, dan lain-lain. Dan tentunya antara yang satu dengan yang lain itu akan berbeda-beda. Oke? Kemudian selanjutnya anak sekalian kita lihat di bagian bagaimana sih cara menjauhkan tindakan intoleran ini. Ya, yang pertama adalah dengan mendalikan hawa nafsu melalui akal pikiran yang sehat, ya, dan dingin, ya, akan mengantarkan manusia kepada kemuliaan. Karena memang innan nafsu, sesungguhnya nafsu itu adalah membawa kepada ya kebaikan hanya sedikit ketika manusia menggunakan akal, namun identik dengan membawa kepada kemudorotan. Lalu yang kedua adalah jika nafsu di luar ya dikendalikan akal manusia atau manusia tidak mampu mengendalikan akalnya, nafsunya, maka manusia itu akan terjerumus ke dalam kejurang sengsara dan kehinaan. Ini yang disebutkan dalam ayat balhum adallun, bahkan manusia itu lebih binatang dibandingkan binatang. Karena apa? Dia tidak pergunakan akalnya. Selanjutnya anak sekalian, bagaimana sih ya kita lihat contoh-contoh terjadinya tindakan kekerasan. Ini kalau kita lihat dalam beberapa riwayat, termasuk yang pertama kali tindakan kekerasan pertama terjadi di muka bumi ini adalah dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Kabil berselisih dengan Habil, ya, yang akhirnya adalah terjadilah pembunuhan pertama kali di muka bumi ini. Nah, yang kedua adalah kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, anaknya Nabi Zakaria, ya, yang sangat dan paling dibenci oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Sehingga apa? Mereka sengaja membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur tua dan mengaku kepada Nabi Zakaria bahwa anaknya atau adik mereka Nabi Yusuf dimangsa oleh serigala. Ini contoh-contoh. Kalau kita lihat sekarang banyak contoh-contoh intoleran ini di masyarakat kita. Kadang-kadang sampai kepada ya bentuk-bentuk ya intoleran dalam dunia maya di Facebook, di Instagram, WA dan lain-lain ya yang berbau tentang IT. Oke, anak-anak sekalian, kemudian bagaimana keharusan dalam menjauhi tindakan intoleran ini atau kekerasan ini? Yang pertama adalah dengan ya menganiaya sesama makhluk, itu berarti tanpa sebab yang dibolehkan oleh syariat adalah dosa. Ini diajarkan dalam Islam. Jadi tidak boleh semena-mena kita menganiaya atau membunuh orang lain. Dalam riwayat disebutkan juga ya ketika pasukan Nabi Sulaiman saja diprotes oleh seekor semut, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh tentaranya untuk berbelok jauh sekali. Karena apa? Dia tidak ingin menganiaya, menzolimi semut dan gerombolan. Kemudian yang kedua adalah membunuh satu orang manusia
Ini dijelaskan dalam hadis, membunuh satu orang manusia tanpa sebab yang dibolehkan oleh syariat sama halnya dengan membunuh seluruh manusia. Ini berarti ajaran kita sudah jelas. Dan yang ketiga, menyelamatkan satu nyawa manusia sama halnya dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Oke? Nah, jadi inilah anak-anak sekalian yang harus dipahami dalam pembahasan ini. Mudah-mudahan dengan kajian ini menambah khazanah ilmu kita dan senantiasalah kita untuk termasuk insan-insan yang toleran. Ingat, jangan lupa sholat. Sholatlah Anda sebelum sholat Anda diwakilkan kepada orang lain. Barangkali demikian saja. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.